Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun perilaku anti korupsi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabella dengan NIM P07133223007 dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan matkul Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dan dosen pengampu Patomi Sujarwadi MS. Memasuki permasalahan korupsi di Indonesia. Apa saja sih permasalahan korupsi di Indonesia dan bagaimana masalah itu bisa terjadi? Simak penjelasan berikutnya. Sebenarnya, apa yang menjadi penyebab utama korupsi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini butuh kajian yang mendalam. Namun, secara garis besar, penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sikap dan sifat individu, sementara faktor eksternal adalah pengaruh yang datang dari lingkungan atau pihak luar. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang. Maka dari itu, perlu dilakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada warga negara Indonesia sebagai upaya pencegahan. Penyebab lainnya yaitu adanya kekurangan integritas pada setiap individu yang berada di pemerintahan. Ini merupakan turunan dari kurangnya kesejahteraan para penyelenggara negara sehingga mereka memilih jalur lain untuk meraup keuntungan lebih. Penyebab yang terakhir, lanjut ke Mendagri, adalah pimpinan yang mengukur prestasi bawahan dari loyalitas. Bentuk korupsi sendiri itu utamanya ada 7, yaitu yang pertama adalah korupsi keuangan negara, dengan contoh pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada suap menyuap, contohnya memberikan barang demi kenaikan pangkat atau jabatan. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Seorang penegak hukum menghancurkan barang bukti suap agar pelaku dapat terbebas dari hukuman. Yang keempat, pemerasan. Contohnya, seorang pegawai negeri yang bertugas membuat KTP meminta tarif sebesar 50.000. Yang kelima, ada perbuatan curang, yaitu pemborong atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang pada saat membuat gedung pemerintahan. Yang keenam, benturan kepentingan. Pegawai pemerintahan yang mengikutsertakan perusahaan keluarganya untuk menjadi memenangkan proses tender dalam pengadaan alat tulis kantor. Dan yang ketujuh ada gratifikasi, seorang pengusaha yang memberikan sebuah mobil kepada bupati dengan tujuan untuk mendapatkan proyek dari pemerintahan daerah setempat. Berikutnya kita memasuki nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang wajib tertanam dalam diri bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia yaitu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Lalu, apa sajakah dampak korupsi di Indonesia? Dampaknya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama merusak kedisiplinan, yang kedua menghambat profesionalisme, yang ketiga biaya ekonomi yang tinggi, yang keempat merusak tatanan hukum, yang kelima kekacauan politik, dan yang keenam kebencian sosial. Lanjut ke materi tentang pemberantasan korupsi. Oleh KPK, pemberantasan korupsi ini ada strateginya, yaitu dengan Trisula pemberantasan korupsi, yang dimana pertama adalah strategi represif atau penindakan, biasanya dilakukan oleh badan hukum yang berwenang sehingga pelaku takut melakukan korupsi. Yang kedua, ada perbaikan sistem atau pencegahan,
ditinjau oleh LHKPN atau dengan pelayanan online sehingga pelaku tidak bisa melakukan korupsi. Dan yang ketiga ada edukasi atau pendidikan dengan memberikan kampanye atau penyuluhan kepada masyarakat di seluruh bagian Indonesia agar mereka tidak mau melakukan korupsi. Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti kita sekarang dalam melakukan pemberantas tindak korupsi bisa memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi kepada masyarakat dan juga bisa menerapkan sikap anti korupsi di lingkungan keluarga. Korupsi sudah masuk ke dalam setiap sendi di kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, ayo kita sebagai warga Indonesia, baik dengan berbagai jabatan yang disandangnya, sekaligus generasi muda, generasi yang kedepannya akan membangun bangsa Indonesia, menyatakan menolak dengan tegas pada korupsi dalam bentuk apapun itu. Karena korupsi bukan budaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.